wabarakatuh. Halo Tribuners, ketemu lagi bersama saya Rika dalam program kita kali ini, Tamu Kita. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang sangat menarik, tentunya untuk Tribuners di rumah yang sedang menyusui atau yang lagi memiliki balita. Nah, karena kita akan membahas mengenai regenerasi pemberdayaan ibu untuk bebas stunting. Dan sudah bersama saya hari ini yaitunya ada Ibu Ria Oktarina selaku konselor AIMI Sumatera Barat. Halo Ibu. Halo Rika, apa kabar nih hari ini? Selamat Baik. sore lah ya. Baik Ibu, Ibu sendiri gimana nih kabarnya? Baik. Ya mungkin boleh disapa dulu Tribuners di rumah nih Bu. Iya boleh. Halo semuanya Tribuners yang menyimak podcast hari ini. Terima kasih buat Tribun Padang udah mengundang kami untuk hadir dan berbagi cerita ya nanti tentang topik yang mungkin sangat menarik juga kita bahas sama-sama gitu. Baik. Terima kasih semuanya. Baik Bu. Nah Tribuners di rumah, nah mungkin dari Tribuners di rumah banyak yang belum tahu nih apa sih sebenarnya AIMI itu. Nah mungkin Bu Ria bisa sedikit menjabarkan untuk Tribuners di rumah biar lebih paham apa sih itu AIMI gitu. Iya, terima kasih Rika. Jadi ini kami diundang nih Bapak Ibu Tribuners semua nih sebagai AIMI, perwakilan dari AIMI. AIMI itu kepanjangannya adalah Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Nah, kebetulan kami dari AIMI daerah Sumatera Barat gitu. Oh, suka banyak yang nanya juga nih, ini organisasi apa? Kok Ibu Menyusui betul. ada organisasi? Iya betul sekali. Apa pentingnya Ibu Menyusui bikin organisasi gitu. Betul. Jadi saya Ria, saat ini di AIMI Sumber saya ketua divisi SDM dan pengembangan organisasi, juga konselor menyusui seperti yang tadi disampaikan Rika. Jadi AIMI ini organisasi nirlaba non profit yang berbasis kelompok pendukung ibu di Indonesia. Jadi pusatnya ada di Jakarta nih Rika. Dan selain itu juga ada di 19 daerah di Indonesia dan ada saat ini di 13 tingkat kabupaten kota. Nah, AIMI ini tujuannya adalah sebagai tadi itu kelompok andalan pendukung ibu, di mana kita ingin memang membantu untuk ibu menyusui dalam dapat bisa memperoleh keberhasilan menyusui, karena ternyata riset menunjukkan itu faktor penentu keberhasilan menyusui itu salah satunya adalah dukungan. Dengan AIMI ada sejak 2007 nih Rika di Indonesia, sedangkan di Sumatera Barat sejak 2015. Ini udah periode kedua, kebetulan ke periode pertama sebelumnya saya ketua daerahnya. Jadi kita di AIMI ini yang uniknya itu pengurusnya relawan semua. Oh relawan semua. Relawan, nggak dibayar, nggak digaji, dan dari beragam latar belakang profesi. Berarti dari keinginan sendiri. Dari keinginan sendiri. Ingin jadi, membantu ibu-ibu. Iya, tidak melulu nakes, kan orang mengasosiasikan bantuan menyusui itu tenaga kesehatan. Iya betul sekali. Kita ada tenaga kesehatan, ada dokter anak, dokter spesialis juga. Ada juga ibu-ibu biasa gitu ya, maksudnya yang memang ya kita itu karena basisnya kelompok pendukung ibu. Sebenarnya juga di AIMI lain selain Sumbar itu ada juga bapak-bapaknya gitu, dan ada yang masih gadis gitu. Karena faktor penentu keberhasilan menyusui itu adalah dukungan itu dari sekitar, jadi kan kalau dengar istilah quote dari barat ya, it takes a village to raise a child, butuh orang sekampung gitu ya untuk untuk membesarkan anak gitu. Kalau kita di AIMI kita tambahin it takes a whole nation to support breastfeeding. Kita butuh seluruh negara ini buat mendukung menyusui, termasuk suami, pasangan, lingkungan, nenek kakek gitu, keluarga. Jadi tujuan AIMI berdiri memang dari foundernya itu dulu kalau sekarang kan nggak semasif ini ya informasi sosial media. Memberikan dukungan dan informasi terkait dukungan menyusui, sehingga kegiatan-kegiatan AIMI ini sendiri Dika juga banyak terkait dengan edukasi gitu. Kita punya kelas edukasi menyusui, termasuk nanti kan habis 6 bulan bikin makan anak lagi ya, suka bingung mau bikin apa, kita ada kelas NPASI. Kemudian kita juga di samping kelas-kelas edukasi, AIMI goes to office, AIMI goes to community gitu ya, kita ke kantor-kantor, karena ibu bekerja juga sulit kan buat nyusuin, gimana pumpingnya, gimana manajemen laktasinya. Iya betul sekali. Nah, itu juga kita sharing caranya yang benar dan strategi lah ya. Kadang kan di kantor banyak tantangan. Kemudian juga kita advokasi sih sebenarnya. AIMI yang membedakan dengan komunitas menyusui lain, mungkin yang lainnya ada komunitas atau organisasi lain sekarang semakin berkembang, tapi di AIMI memang kita juga fokus ke advokasi gimana nih dukungan menyusui ini juga disupport oleh pemerintah.
Jadi seperti penyediaan ruang laktasi, terlibat dalam kayak sekarang nih lagi bahas undang-undang kesehatan ya. Mungkin AIMI juga sering diundang gitu di tingkat pusat. Jadi kita tuh 3 lainnya, support, promote, and advocate tadi, protect ya kalau advocate. Jadi mendukung, mempromosikan dan mengadvokasi atau melindungi menyusui gitu. Dan lebih luasnya pemberian makanan bayi dan anak. Jadi nggak cuma menyusui gitu. Jadi kalau standar emas makanan bayi itu 4 dari inisiasi menyusui dini, pas baru lahiran ditemplok itu, baru menyusui 6 bulan eksklusif, makanan pendamping ASI yang tepat dan adekuat di usia 6 bulan, dan terakhir menyusui terus sampai 2 tahun. Jadi fokusnya di lingkup itu sekarang agak luas juga ke kesehatan ibu dan anak. Gitu. Untuk AIMI sendiri yang untuk di Sumatera Barat itu udah berapa lama? Kita dari 2015, 14 Juni 2015 itu berdiri, di launching di Padang. Berarti udah berapa tahun ya? Udah 8 tahun ya. Iya, dari 2015, dan saat ini ada 1 cabang itu untuk tingkat kabupaten kota di Kota Bukit Tinggi. Berarti cuma ada di Kota Bukit Tinggi. Iya. Jadi yang mungkin sering orang nanya, kok AIMI nggak ada di semua kabupaten kota gitu kan? Jadi yang bikin beda AIMI juga sama organisasi lain tuh kan, kadang organisasi lain dia bisa ada langsung di semua daerah tuh ada mandat gitu ya dari pusat, dia kenal di sini ini. Nah, kita itu harus ada komunitas di tingkat lokal dulu yang menginisiasi. Jadi sebelum jadi AIMI Sumbar, misalnya dulu namanya Komunitas Sumbar Peduli ASI. Kayak teman-teman Bukit Tinggi itu dulu kemarin ini namanya adalah BPA Bukit Tinggi Peduli ASI, atau komunitas menyusui gitu. Karena itu tadi kita kan relawan. Kalau cuma ditunjuk nanti organisasinya nggak sustain. Hilang figur tertentu bisa berhenti gitu ya. Nah, ini kita ingin sustain kalau istilah Minangnya tuh berpaure dari bawah gitu ya, membumi gitu. Jadi tidak top down sifatnya. Memang harapannya dengan ada komunitas setahun 2 tahun istilahnya penjajakan kuat gitu, lebih solid, baru jadi AIMI, sehingga dia bisa melanjutkan semangat yang sudah diadakan sebelum jadi AIMI, dibanding langsung dibentuk terus hilang tiba-tiba gitu. Biasanya lebih sustain sih insya Allah gitu dibanding. Jadi ibu-ibu AIMI ini walaupun udah veteran dalam menyusui ya, istilah kami veteran, maksudnya kayak anak saya udah 11 tahun gitu, tapi itu masih militan dalam tanda kutip untuk mendukung menyusui. Kita masih jadi konselor menyusui, kita masih bergiat di AIMI, kita cari-cari bantu ibu muda, karena ibu menyusui nggak pernah habis ya, ibu hamil. Karena itu tadi, karena relawan dan dari bawah tadi komunitas, nggak ditunjuk-tunjuk aja seperti organisasi lain yang pada umumnya gitu. Makanya tidak ada di kabupaten kota. Kalau mau jadi AIMI misalnya di Solo, di mana mungkin Payakumbuh yang sebagainya, kita silahkan hubungi kita jadi komunitas peduli ASI atau komunitas menyusui, nanti kita pandu untuk jadi AIMI biar strong juga. Betul sekali. Tapi memang tidak ada rencana untuk membuka. Tentu saja kita selalu saat sekarang ini misalnya di Payakumbuh kan udah ada komunitasnya, di Sawalunto menyusui sudah ada juga komunitasnya gitu. Tapi kita pengen teman-teman di daerah itu bergerak dulu, beraktivitas sehingga memang kuat dulu akarnya gitu. Baru nanti bisa launching. Kayak di Bukit Tinggi itu beberapa tahun komunitas, setelah kita nilai kita ada toolsnya memang, lalu sekarang jadi AIMI Bukit Tinggi gitu. Bu. Nah, untuk AIMI Sumbar ini apa sih aktivitasnya yang sekarang sedang bergerak? AIMI Sumbar sejak 2015 sampai sekarang itu fokus memang ke tadi promote, protect, support breastfeeding juga. Kita ada setiap divisi punya kegiatan, kayak kami pertama divisi SDM itu kita punya konseling menyusui. Jadi konseling menyusui itu biasanya kita lakukan secara home visit atau hospital visit, kita ngunjungin ibu yang butuh bantuan atau sekarang kita punya rumah laktasi namanya yang jadi konselor AIMI kayak saya, tidak hanya nakes gitu, kita tuh kompetensinya dibuktikan dengan ikut pelatihan konseling 40 jam modul WHO UNICEF, kemudian membantu ibu baru lahiran, misalnya tuh kayak ini saya kok aslinya nggak keluar, kok menyusuinya perih misalnya ya, atau dia merasa ASI anaknya nggak cukup, jadi nggak papas posisi perlekatan di hari-hari pertama terutama, biasanya menghubungi AIMI, kita bantu oleh konselor kita, itu namanya konseling menyusui. Kemudian kita juga ada kelas edukasi tadi, kelas menyusui dan kelas MPASI. Saat ini juga yang lumayan sedang berjalan ini, AIMI berkolaborasi dengan salah satu lembaga filantropi Dompet Duafa. Kita lagi melaksanakan program namanya Gogina. Gogina itu gerakan
optimalisasi gizi anak. Oh, iya, Jadi gizi itu program dalam rangka penanganan stunting juga untuk betul. anak stunting di salah satu lokasi di sini di bawah binaan saat ini sama Puskesmas Tanah Air. Nah itu yang bedain kita nggak ngasih bantuan gitu, tapi selama 12 hari kita berusaha merubah perilaku makan anak. Oh, jadi lebih ke pola makannya ke gitu. pola makannya, termasuk juga ibu-ibunya diedukasi gitu ya. Kita ingin memang kan kayak stunting, mungkin sering dengar stunting ya. Iya, betul sekali. Nggak akan selesai dengan sekali bantuan gitu Iya, ya. betul. Nah, dan banyak masalah micunya, penyebabnya. Nah, itu melibatkan kader di bawah, itu mereka masak menu lokal, jadi nggak perlu makanan instan atau pabrikan, menu lokal. Anak yang ini hari ketiga nih, tadi udah lihat di grup, anak yang mungkin hari pertama tuh nggak mau makan duduk, kemudian nggak mau ngabisin makanan, hari berikut ini udah hari ketiga udah semangat makan sendiri dan habis makanannya gitu. Nah, itu selama 12 hari. Jadi selama 12 hari makanannya makanan lokal dengan memenuhi isi piringku Kemenkes itu. Kemudian kita juga didampingi oleh tenaga dari Puskesmas dan tim AIMI sendiri untuk mengedukasi ibu gitu. Jadi anak itu dikumpulin sama-sama makan bareng, terus mereka dapat sensasinya ternyata makan bareng itu sangat ini. Kan biasanya ibu-ibu suka lelah ya makannya dikejar anaknya. Betul sekali. Itu tuh tidak terlalu dianjurkan karena kan anak harus tahu kalau makan itu duduk dan dia harus mindful ya kalau kata orang sekarang. Jadi Nah, dikasih itu disiplinnya yang, dari dini jadi gitu. itu yang 12 hari perubahan perilaku, karena kalau sekali aja kan nggak kelihatan kayaknya. Itu yang dipantau selama 12 hari. Itu Gogina ini udah tahun ketiga kalau nggak salah kita kolaborasi memang sama Dompet Duafa, dan fokus kita ke teman-teman yang memang terkena stunting, kemudian keluarga Duafa gitu. Itu di samping kegiatan-kegiatan lain ya, event-event selebrasi misalnya Hari Ibu, Hari Kartini, atau Pekan Menyusui Dunia setiap awal Agustus. Nah, kita juga ada event-event seperti itu, Rika. Jadi menarik sekali. Jadi untuk Tribuners yang ingin konseling, misalnya lagi stres habis melahirkan, atau ibu-ibu muda yang lagi stres, mungkin bisa langsung mengontak AIMI Sumatera Barat. Betul, ya Bu ya. Nah, mengenai menyusui nih Bu. Nah, kenapa menyusui itu sangat penting? Nah iya, tadi ada AIMI kok sampai jadi ada ibu menyusui, berarti penting banget ya ada organisasinya. Ya penting banget, karena manfaat menyusui itu bener-bener kalau kita di AIMI bilang tuh slogannya menyusui itu lebih dari sekedar memberikan ASI. Jadi bukan hanya soal makan atau memberi nutrisi. Kalau manfaat menyusui atau manfaat ASI mungkin kita sering dengar ya, ASI tak tergantikan, karena itu memang Masya Allah ya, Tuhan udah menciptakan sedemikian rupa yang ciptanya nggak bisa ditiru oleh manusia gitu. Betul, memang secara kesehatan kita sering dengar itu untuk anaknya pasti ya, untuk tumbuh kembang anak, untuk perkembangan kognitif, termasuk dia sampai dewasa nanti. Tapi yang sering juga lupa dibahas itu manfaat selain untuk anak. Yang pertama untuk ibu. Iya, betul. Ya, banyak resiko-resiko penyakit ibu yang bisa dihindari dengan ibu menyusui gitu. Misalnya tuh risiko kanker seperti kanker payudara, kanker yang lain gitu tuh ada risetnya. Kita di AIMI di kelas menyusui itu materi pertama biar ibu-ibu aware juga gitu. Menyusui itu bukan hanya untuk anak, tapi untuk ibu juga. Jadi kita nggak soal hak anak juga, tapi juga hak ibu, karena ibu dapat manfaat ya seperti risiko-risiko penyakit gitu ya. Kemudian termasuk sebenarnya ibu menyusui itu tuh kalorinya banyak dikeluarin, jadi tuh sebenarnya diet alami, diet alami dan juga KB alami. Jadi resiko untuk KB alami itu lebih tinggi, atau resiko untuk hamil itu tidak terlalu tinggi pada ibu yang menyusui, terutama menyusui langsung. Nah itu namanya amenorelaktasi kalau nggak salah. Jadi sistem tubuh kita itu memang diciptakan Tuhan. Saya malah waktu nyusuin anak saya itu 18 bulan gitu, nggak menstruasi gitu ya, HB. Mungkin Rika pernah berarti juga. Itu emang dampak dari menyusui. Dampak dari menyusui, karena itu KB alami. Apalagi kalau nyusuinya langsung ya, nggak itu akan lebih lama gitu. Itu memang ada riset ilmiahnya seperti itu. Itu dampak untuk ibu. Banyak lagi dampak-dampak lain gitu ya. Bentuk tubuh, sebenarnya bentuk tubuh akan maksudnya lebih ke kalori sih sebenarnya. Kan kita ternyata kalau menyusui itu sekian banyaklah kalori yang juga terkuras, sehingga ibu, aku tuh pengalaman sih dulu kalau nyusuin langsung tambah pumping di tempat kerja, itu tuh badan cepet langsing, tapi pas udah selesai anak nyusuin balik lagi gitu, karena memang
ternyata seperti itu memang ada. Nah, yang suka lupa itu manfaat untuk yang lain. Pertama untuk ayah. Oh. Jadi ada loh manfaat untuk ayah gimana tuh Bu? Ini menarik untuk nih. Ayah, iya. Nah, ternyata pertama manfaat ekonomi karena kita selalu edukasi ini kayak suka angka-angka kan. Jadi dengan menyusui kita tuh bisa hemat pengeluaran keluarga karena nggak perlu pengeluaran lain seperti susu formula atau bahan pengganti ASI lain gitu ya. Malah riset AIMI itu survei ya, bukan riset, survei AIMI itu menunjukkan itu dengan merek susu formula paling murah gitu ya, itu bisa hemat berapa ya selama 2 tahun itu sampai puluhan juta gitu. Terus kita suka ngejok gitu sama ibu-ibu, kita bercanda itu ibu-ibu kalau udah selesai nyusuin 2 tahun minta beli motor ya Mas Yogi kalau udah berhasil mengurangi pengeluaran rumah tangga gitu. Nah, di samping itu juga kan anak yang disusui ini jarang sakit ya. Nah, jarang sakit tentu ayah lebih tenang, pengeluaran biaya kesehatan lebih rendah. Nah, yang juga suka dilupain itu dan maksudnya belum banyak tahu itu manfaat menyusui untuk misalnya kalau ibunya bekerja untuk tempat kerja. Jadi ibu menyusui ini riset menunjukkan itu lebih produktif. Saya juga rasain sih, saya waktu nyusuin justru banyak prestasi. Kenapa gitu ya? Karena saat nyusuin itu kita kan merasa lebih tenang. Karena apalagi kalau ibunya di pumping atau diperah di kantor, dia nggak perlu mikirin anaknya akan diasup apa ya, karena dia udah ada ASI yang takarannya pas gitu. Kemudian jarang sakit tadi, sehingga dia jarang bolos atau jarang minta izin. Nah itu, dan jarang kalau dia ke perusahaan swasta itu jarang pakai asuransi kesehatan gitu karena anaknya jarang sakit ya. Itu misalnya untuk perusahaan. Nah yang agak yang terbaru ini nih ternyata untuk negara ini menyusui ini sangat bermanfaat gitu. Jadi menghemat itu riset terbaru dari Universitas Padjadjaran, Fakultas Ekonominya, dampak ekonomi menyusui untuk biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh sistem kesehatan untuk menyusui itu bisa dihemat 1,6 triliun setahun. Nah itu tuh cuma untuk yang ini ini saya nyontek dikit ya takut salah. 1,6 triliun itu untuk pengeluaran kesehatan dan sosial dengan karena dampak-dampak tidak menyusui itu kayak anak lebih sering sakit, diare dan sebagainya. Tapi di samping itu jangan lupa, ini kata Bapak tuh ya, dengan menyusui itu kita juga bisa hemat 18 triliun per tahun karena kemampuan kognitif gitu. Kalau kita menghindari kehilangan kemampuan kognitif, balik lagi tadi anak yang disusui itu kan kemampuan kognitifnya lebih baik gitu. Nah, yang suka lupa juga sebenarnya yang belum dihitung gitu ya, itu Bapak ini malah mau meriset lagi semenarik tuh nilai ekonomi menyusui ini. Kalau susu formula dihitung berdampak kepada PDB gitu ya atau pendapatan negara, seharusnya ibu-ibu ini banyak banget kalau dinilai secara ekonomi. Walaupun sebenarnya bukan maksudnya menilai ASI itu berapa gitu, tapi seperti itulah bentuk sebenarnya banyak yang dihemat dengan menyusui ini, dampak lebih jangka panjang. Jadi menyusui ini penting banget. Di samping memang dampak kesehatannya gitu. Apalagi sekarang itu kan kita lagi hot-hotnya nih ya isu stunting di Indonesia. Iya betul sekali Bu. Menyusui itu kalau kita di AIMI Sumber tagline-nya menyusui cegah stunting. Menyusui itu pencegahan stunting paling mudah dan murah. Mudah karena nggak butuh banyak ini, kita cuma edukasi ibu dan nggak butuh perintilan harus ngasih ini itu. Murah karena ya murah cuma nggak perlu gitu. Jadi sebenarnya kalau di stunting bilang soal 1000 hari pertama kelahiran itu pas banget sih Rika. Sebenarnya salah satu substansi utamanya adalah menyusui. Gitu. Apalagi memang kalau kita di Tanah Minang kan agamanya Islam. Nah, di Islam kan memang ternyata cocok banget nih rekomendasi WHO 2 tahun Orbian sama di Al-Quran gitu untuk digenapkan 2 tahun kan. Dan memang menyusui ini ibadah kan kalau bagi kita. Jadi banyaklah, saya panjang banget kalau cerita menyusui ini luar biasa. Jadi kita nggak cuma buat bayi gitu, buat semua, buat society juga gitu. Tapi kan mungkin ada juga dari Tribuners di rumah yang atau masyarakat luar lainnya yang bermasalah dengan ASI-nya. Sebenarnya mereka nggak tahu sebenarnya dengan solusi lain sebenarnya ASI-nya bisa lancar, tapi dengan pemikiran yaudah ASI nggak keluar mending beli susu bantuan yang lain aja. Nah itu gimana itu? Itu tantangan yang paling sering memang kita temui selama terutama di Sumbar ini banyak banget yang datang ke kita itu kemudian mengalami tantangan seperti itu. Nah itulah kenapa AIMI hadir sebenarnya sih
idealnya ada namanya 10 LMKM, 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Itu ada di peraturan kesehatannya. Itu diberi, salah satunya adalah fasilitas kesehatan memberikan edukasi juga dan dukungan saat lahiran. Nah, mungkin kan tidak semua ibu-ibu ya. Sebenarnya sekarang kan kalau di tingkat ada kelas ibu, ada kelas ibu hamil, termasuk mungkin catin ini loh sekarang untuk yang mau menikah gitu di KUA, seharusnya ini materi menyusui juga diberi. Biasanya itu karena kurangnya edukasi aja atau informasi gitu, kurangnya informasi yang tepat. Jadi ibu-ibu baru lahiran itu memang ASINya sedikit sayang, karena yang dibutuhkan bayi sedikit, karena lambung bayi baru lahir itu kan hanya sebesar kelereng. Jadi biasa kita konseling tuh lupa di bawah kita. Nah, karena nggak tahu tuh cara, dia harus stres langsung kan, pengennya susunya langsung sebotol kayak susu formula. Nah, itulah peran konselor menyusui. Sebaiknya ditemui memang sebelum melahirkan anak. Makanya pas hari pertama itu kita minta memang kalau bisa cari konselor segera kalau memang ada tantangan. Termasuk mungkin ASINya sedikit, karena memang hari pertama itu dikit banget. Kalau kami tuh biar ibu percaya diri tuh pakai spuit gitu. Ini bu, ini udah 5 mm, ibu nggak perlu segalon. Nah, biasanya kita karena udah terintimidasi oleh mungkin lihat gitu orang ngasih susu formula terus langsung 30 mili. Nah, hari pertama memang belum banyak. Nah, kemudian tidak keluar itu banyak faktor juga. Biasanya karena posisi perlekatan belum pas gitu. Nah, pentingnya dukungan dan informasi ini yang membuat ibu berhasil menyusui terutama di hari-hari pertama kelahiran. Itulah peran konselor penting. Jadi konselor menyusui tadi tuh kalau bisa tuh sebenarnya di setiap fasilitas kesehatan ada, terutama yang berhubungan dengan ibu dan bayi gitu. Sama seperti kita butuh bidan buat lahiran, butuh dokter anak mungkin. Nah, sebenarnya kalau di sistem kesehatan kita memang belum seluruhnya punya konselor menyusui ini gitu. Sehingga ibunya ya udah. Dan sebenarnya tantangan juga ini kan kita juga banyak nakes ya di tempat kita. Memang sistem pendidikan untuk tenaga kesehatan ini belum semuanya komprehensif terkait menyusui, apalagi ilmu menyusui ini kan diupdate. Jadi even dia tenaga kesehatan sendiri dia nggak tahu gitu cara bantu ibu buat menyusui. Jadi konselor menyusui ini sebenarnya nggak ngajarin teknis banget, lebih ke bantu konseling ya, kayak kita konseling gimana menguatkan ibu, mencari solusi sendiri, tidak menghakimi ibu sehingga ibu lebih percaya diri. Karena baru lahiran itu kan capek banget ya, Rika kan capek banget, terus belum lagi stresnya gitu. Apalagi anak pertama ya, belum lagi tiba-tiba overwhelming datang tamu datang ini komentar, kok anak kamu gini, kok banding-bandingin sama anak lain, kok pasang bedongnya begini, kok anak kamu kecil sih atau kok besar banget, itu salah semua gitu ya netizen ini. Nah, sanalah pentingnya dukungan sebenarnya perannya suami. Maka di kelas AIMI itu kita ajak tuh saat kelas menyusui itu sama suami, perannya suami sebagai benteng pertahanan. Berarti ibu, peran suami itu sangat penting. Sangat penting. Makanya mitra AIMI itu karena mungkin banyak para suami Tribuners di rumah yang merasa acuh sekali karena itu merasa udah itu tanggung jawab ibu gitu. Nah, padahal ibu juga butuh support dari suami. Benar banget. Jadi Tribuners nih mungkin memang sistem budaya kita agak patriarki ya. Betul sekali Bu. Tapi ini ibu-ibu tuh butuh dukungan. Dukungannya tuh simpel banget ya kan, Rika nggak perlu harus macam-macam, ditanyain aja gitu, dibantu sesimpel bantuin apa gitu di rumah atau dibeliin makanan favorit, martabak pulang pulang itu dari udah kantor udah seneng. Karena rasa senang itu membuat namanya hormon oksitosin, salah satu hormon pelancar ASI gitu. Jadi kalau ditanya ibu kenapa sih nggak keluar ASINya, bisa jadi ibu stres. Berarti mood seorang ibu itu bisa mempengaruhi produksi sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi ya Bu. Nah ini untuk Tribuners nih, ternyata mood seorang ibu itu bisa mempengaruhi ASINya. Jadi gimana nih Bu? Ya jadi itu tadi, jadi ada 2 hormon yang mempengaruhi produksi dan kelancaran menyusui, namanya hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Nah, hormon prolaktin ini nggak akan bekerja optimal, dia bisa banget sih menghasilkan, tapi kalau oksitosinnya nggak ada tuh nggak keluar. Jadi oksitosin ini ibarat pelancarnya. Jadi pelancarnya itu nggak perlu, ibu-ibu sekarang kan banyak kayak iklan booster ASI A, B, C. Betul. Nggak, booster ASI itu adalah rasa nyaman dan rasa bahagia ibu. Mungkin setelah ibu beli itu ibu lancar ASINya karena ibu happy, karena happy belanjanya atau happy makannya gitu, atau merasa tersugesti. Jadi sebenarnya rasa nyaman dan rasa senang, rasa bahagia psikologis ibu gitu, itu yang memperlancar menyusui gitu. Itu bisa distimulasi
kan, distimulasinya dengan ibu senangnya apa, ibu lagi pengen me time gitu ya, ayah kasih bentar ibu keluar sama temen-temennya atau nonton Netflix bentar, nonton drakor, atau ayah bantuin ini sesimpel ayah bantuin apa gitu ya, bantuin ganti popok anak, mungkin kayak gitu. Ibu bahagia udah. Jadi intinya ibunya harus bahagia. Berarti kalau ibunya stres bisa bikin ASI mampet gitu? Ya ASInya mampet karena memang hormon oksitosin tadi yang nggak bekerja, yang memperlancar ASI gitu. Jadi Tribuners tuh kalau ada ibu menyusui di sekitarnya, baik istri sendiri atau diri kita sendiri atau mungkin tetangga atau masih Tribunersnya masih single gitu, pasti punya di sekitarnya menyusui, bikin mereka happy biar ASInya lancar. Iya, betul sekali. Gitu. Nah ini Bu, antara ASI dan susu formula nih Bu, apakah ada perbedaannya untuk terhadap tumbuh kembang si anak? Kalau perbedaan jelas ya, satu ciptaan Tuhan, satu ciptaan manusia. Itu pertama ya. Ya benar banget. Jadi memang ASI ini makanan terbaik untuk bayi gitu. Jadi kita mungkin disclaimer dulu di AIMI, kita tidak menghakimi ibu-ibu yang kemudian harus memberikan susu formula dengan berbagai alasan medis gitu. Tapi memang saat ini makin kesini nih ya Rika, itu yang cukup mengganggu itu sebenarnya promosi masif dari produk pengganti ASI, salah satunya susu formula, yang menghalangi kepercayaan diri ibu dan membuat ibu galau gitu memilih untuk berhenti menyusui gitu. Jadi kalau perbedaan jauh banget. Tidak ada satu susu formula paling mahal sekalipun itu yang bisa menyamai ASI. Jadi zat-zat di dalam ASI itu bisa, kalau di kelas tuh biasanya kita kasih gambaran gitu nama-nama zat yang ada di susu formula, terus yang di ASI itu bahkan ada zat-zat yang belum ada namanya karena saking nggak bisa disamain gitu ya. Jadi kandungannya juga lebih pas sesuai ya, namanya susu yang ciptaan Tuhan ya, dari ibu manusia untuk anak manusia cocok gitu ya. Tapi memang kalau ada ibu-ibu yang terpaksa menyusui karena indikasi medis, itu kan ada hierarkinya juga. Nah itu memang harusnya susu formula itu diperlakukan seperti obat. Nah sayangnya di Indonesia memang belum sepenuhnya seperti itu gitu. Kita dengan mudah dapat susu formula di minimarket terdekat ya, tanpa obat. Kalau di luar negeri tuh semuanya harus dengan resep dokter gitu. Di apotek tuh tempat yang memang eksklusif gitu. Cuma di Indonesia memang market paling baik gitu ya. Jadi paling baik untuk produk marketing susu gitu. Cuma di Indonesia kan cuma ada jenis-jenis susu macam-macam. Iya betul. Ya susu untuk ibu hamil, susu untuk laki-laki, susu buat naik haji malah ada gitu susu. Jadi itu lebih ke marketing. Nah sayangnya marketing atau promosi masif ini sering mengganggu ibu-ibu untuk menghindari gagal menyusui gitu, betul karena sekali. dapat dukungan tadi dan edukasi gitu. Jadi kalau dibandingkan memang jauh banget sih gitu. Berarti semahal apapun sulfurnya tetap lebih bagus ASI gitu. Iya, untuk konteks memang harusnya ibu bisa memperjuangkan ya. Kita tetap tadi ini dulu highlight juga kalau memang ada penyakit hal-hal tertentu, indikasi medis istilahnya gitu, jenis-jenis penyakit tertentu yang mungkin menyebabkan dia tidak bisa menyusui. Tapi kalau cuma masalahnya merasa ASInya kurang, atau dia tiba-tiba masuk kantor ASInya berkurang terus dia balik ke surat, itu tuh bisa banget diatasi gitu, nggak harus berpindah ke susu formula. Jadi ketemu konselor dan kita kasih bantuan. Nah Bu, mungkin untuk Tribuners yang lagi kerja di rumah mungkin juga butuh tips gimana supaya anaknya bisa dapat ASI eksklusif gitu. Gimana nih Bu? Bisa banget. Jadi itu menjadi ibu bekerja bukan berarti halangan untuk bisa dapat ASI eksklusif gitu, menyusui eksklusif juga. Jadi tuh bisa banget kita siapin dengan manajemen laktasi yang baik gitu. Jadi selama tinggal kerja itu perah ASInya Tribuners. Jadi memerah ASI, di pumping gitu ya, dan tergantung berapa jam meninggalin kerjanya gitu ya. Kita sarankan sekali 2 atau 3 jam tetap di pumping, diperah gitu. Nggak harus di pumping sih, nggak harus pakai pompa sih, pakai tangan aja bisa gitu. Malah disarankan memang pakai tangan
tangan. Karena kalau pakai pompa ini cocok-cocokan juga Rika, Tribuners gitu. Antara merek pompa A, merek pompa B mungkin cocok buat si A, si B. Karena bentuk payudara ibu juga beda kan. Itu kan setelannya udah apa. Jadi ada beberapa, kok saya udah beli pompa itu kok lecet ya gitu. Ternyata memang nggak cocok di payudara ibu A gitu. Jadi tetap kita kalau bisa tuh tetap punya keterampilan untuk memerah ASI dengan tangan gitu. Kemudian nanti ibu sebenarnya tuh juga persiapan sebelum masuk kerja sih, melatih anak untuk memberikan ASI tanpa DOT. Nah, ini juga salah satu kunci. Betul sekali, Bu. Karena saya terjerumus juga di sini. Iya, banyak ibu-ibu tuh nggak tahu gitu ya kalau pakai DOT itu bisa menghalangi keberhasilan menyusui. Karena gimana? DOT itu kalau kita di istilah di ilmu laktasi itu tuh bisa menyebabkan bingung puting. Iya, betul sekali. Itu DOT yang mengklaim mirip puting ibu. Iya. Mirip puting ibu siapa coba? Puting ibu aja beda-beda. Mirip payudara ibu ya, mirip payudara ibu ya. Dia bilang ini mirip payudara ibu, tidak menyebabkan bingung puting. Kan ada klaim-klaim seperti itu ya. Nah, itu kalau ditanya lagi payudara ibu mana, sedangkan ibu A, B, C beda. Nah, jadi memang itulah strategi marketing ya. Jadi jangan pernah ada DOT di rumah biar berhasil. Jadi gimana nih? Nah, jadi gimana nih caranya? Betul. Tribuners pasti penasaran ya. Penasaran. Caranya buat tetap berhasil nyusuin tanpa ngasih DOT. Nah, itulah dilatih dengan media-media selain DOT. Bisa seperti cangkir kecil atau kita namanya cup feeder gitu ya. Atau sendok. Nah, kan suka bilang tuh emang bisa gitu ya. Itu kita bisa buktiin di kelas AIMI tuh bayi-bayi baru lahir tuh bisa pakai cup feeder. Cuma itu udah terbukti, Bu. Terbukti, cuma memang harus namanya seperti halnya kita makan kan dilatih ya dulu waktu bayi kan nggak langsung bisa, awalnya bleber gitu. Betul. Sampai kebiasa. Kemudian memang dikasihnya kalau bisa nggak oleh ibu. Memang kita sarankan nggak ibu. Jadi waktu latihan itu udah langsung tuh pengasuh atau neneknya, karena bayi ini pinter. Dia tahu tuh gentong aslinya deket dia gitu, dia nggak mau. Jadi benar-benar luar biasa sih persiapannya. Memang effortnya lebih besar sebelum, tapi tuh dampak setelah itu tuh ini saya malah merindukan masa-masa memompa ASI, memerah ASI gitu karena dampaknya itu jangka panjang. Itu tadi anak jarang sakit, kemudian kita juga merasa lebih tenang ya karena tahu anak nih kita mau oleh-olehin nih botol-botol cinta penuh ASI gitu kan. Bahkan mau berangkat kerja mungkin jauh pun mungkin ya kita lebih aman ya karena tahu asupan anak ada ASI perah. Jadi tinggal ibunya effort sedikit buat belajar sebelum masuk kerja tentang manajemen ASI untuk ibu bekerja. Kita juga ada di AIMI atau artikel sekarang banyak banget di website AIMI juga ada gitu. Jadi di sanalah preparationnya gitu. Dan jangan skip jadwal memerah. Biasanya ibu-ibu tuh udah terlanjur rapat nih atau apa tuh harusnya jam 10 pumping sampai jam 1. Seharusnya berapa jam? Disarankan itu 2-3 jam. Tapi 2-3 jam harus itu bukan sudah soal jumlahnya, tapi soal frekuensi. Jadi karena ASI ini gini, sistemnya itu dia mirip supply and demand gitu loh. Jadi semakin ada demand dia baru produksi. Kalau nggak dikeluarin dia nggak produksi sehingga ibu-ibu merasa kok ASI saya sedikit ya. Ibu sudah bentuk pola itu selama men-skip jadwal memerah gitu. Jadi kenapa ibu bekerja sering ASI saya makin sedikit gitu, samping mungkin stres saat kerja ya nggak tahu juga. Iya, mungkin ada juga yang berpikir yang karena skip jadwal memerah, skip atau ngasih botol DOT. Itu dua kemungkinan sering banget kita temui. Kasih botol DOT di rumah atau skip jadwal memerah. Karena ketika kita skip, dia kirim pesan ke otak tuh, oh kita nggak usah produksi dulu, belum ada yang minta nih. Karena belum kita perah kan. Oh ya udah cukup segini gitu. Dikeluarin lah jam 1 yang harusnya dikeluarin jam 10. Harusnya kalau dikeluarin jam 10 dikit, antara jam 10 sampai jam 1 kan dia produksi lagi. Iya. Berarti bukan salah pumpingnya. Kadang ada yang nyalain pumpingnya, nih gara-gara pumping ASI saya jadi seret nih gitu kan. Ada juga. Itu semakin sering dia tuh kayak jenggot gitu dicukur tumbuh lagi semakin sering. Berarti pumping sering difitnah dong. Iya benar banget. Ya, jadi memang informasi yang tepat ini yang penting ya Tribuners. Jadi cari juga informasi di sumber yang terpercaya. Kalau sekarang karena sosmed ya kadang mengandung iklan gitu, jadi memang dari sumber-sumber yang tidak ada konflik kepentingan gitu. Baik, sangat menarik sekali. Ibu, dengar-dengarnya AIMI Sumbar mau mengadakan Munas di Bukit Tinggi. Oh iya benar. Nah, itu sudah sejauh apa nih Bu persiapannya? Ya makasih ya udah ditanyain ya Rika. Jadi senang banget nih AIMI yang sudah kalau di Indonesia kan dari 2007 ya tadi. Nah alhamdulillah nih tahun ini
melaksanakan musyawarah nasional. Itu pemilihan ketua berarti periode yang keempat ini. Ya seperti halnya munas-munas organisasi lain, kita ini memang forum formal tertinggi ya, yang akan menjadi wadah untuk di samping pemilihan ketua baru, tentu juga amandemen anggaran dasar, anggaran rumah tangga kalau ada, dan sebagus sekali kita juga kampanye publik termasuk penguatan organisasi. Kayak besok rangkaian kegiatannya ada 4 hari itu. 4 hari. Hari pertama kita pembukaan, insya Allah tanggal 27 September nih teman-teman Tribuners ditunggu ya. Tribuners yang di Bukit Tinggi dan sekitarnya juga. Tanggal 27 September kita pembukaan sekaligus ada seminar publik. Jadi ini boleh publik yang datang, insya Allah dibuka oleh Bapak Gubernur. Jadi seminar publiknya temanya persis banget yang kamu bilang tadi, pemberdayaan ibu, regenerasi pemberdayaan ibu untuk menuju Indonesia bebas stunting. Nanti narasumbernya itu paten-paten semua tuh dari Jakarta. Dr. Tan Sot Yen, ya, beliau pakar gizi dan memang termasuk salah satu dokter yang selegram juga. Fokusnya memang ke gizi dan MPASI. Nanti kemudian Dr. Utami Rusli, founder Sentra Laktasi, ini fokus ke menyusui. Kemudian kita minta sharing dari Ibu Gubernur, Bu TPPKK terkait praktek baik Ibu Harneli, kemudian dari Ketua IMI sendiri. Nah, hari kedua, hari ketiga berikutnya kita kegiatan internal, training of trainers untuk pengurus, ada modul baru IMI terkait kelompok pendukung ibu bekerja sama UNICEF, dan hari terakhir baru pemilihan ketua baru dengan Munas, dan terakhir banget sih sebenarnya kita kampanye publik di depan Jam Gadang nanti. Jadi semua teman-teman se-Indonesia udah nggak sabar nih mau datang ke Bukit Tinggi. Ke Bukit Tinggi, tentunya untuk Tribuners di rumah juga gitu yang mau datang. Ya boleh ikut seminar. Iya, seminar karena sangat banyak sekali ilmu-ilmu mungkin yang bisa didapat oleh Tribuners nantinya. Itu lokasi tepatnya nanti di mana? Tempat lokasi insya Allah di Istana Bung Hatta, di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Mulai dari 27 September. Ya, 27 September bisa diikuti oleh publik pada tanggal 27 September dan tanggal terakhir 30 September yang kampanye publik depan Jam Gadang. Iya. Jadi untuk Tribuners boleh datang nih untuk tanggal 27 ya Bu ya, untuk seminarnya. Nah mungkin Ibu untuk yang terakhir nih Bu, mungkin ada pesan untuk ibu-ibu menyusui Tribuners di rumah gitu. Oh iya, buat semua baik ibu menyusui ataupun semua masyarakat sih sebenarnya gitu. Iya, betul. Jadi menyusui itu sebenarnya lebih dari sekedar memberi ASI, lebih dari sekedar ngasih nutrisi ke anak. Itu benar-benar luar biasa. Tadi kita cerita gitu, ternyata dampaknya itu untuk masyarakat, untuk negara banyak, dan mungkin nggak kelihatannya setahun 2 tahun aja gitu. Betul. Sampai 10, 20, 30, apalagi kita mau Indonesia Emas 2045 gitu. Salah satu memang kalau kita di IMI sebut juga menyusui itu fondasi kehidupan gitu. Jadi dasar ibarat apa ya, semen gitu ya. Jadi dasar banget dasar gitu fondasi. Untuk bisa fondasi. Jadi tolong ini ya, kalau ada ibu menyusui di sekitarnya didukung, diberikan afirmasi positif. Kalau memang butuh bantuan dihubungkan dengan dengan mereka yang memang bisa bantu seperti konselor menyusui atau tenaga kesehatan yang bisa bantu, karena masalah menyusui itu sama seperti masalah kesehatan lainnya. Betul. Harus segera dibantu, jangan ditunda-tunda kalau ada masalah menyusui. Terima kasih. Baik, Tribuners, nggak terasa udah berapa menit kita berbicara dengan Bu Ria, dan tentunya dengan pembahasan yang menarik. Mungkin di next time kita bakal undang Bu Ria lagi untuk diskusi lebih lanjut dan lebih menarik lagi. Nah untuk Tribuners, terima kasih sudah join atau sudah mengikuti diskusi kita sampai akhir. Saya Rika, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.